Ya, sudah kembali lagi di Sport Kompas Pagi akhir pekan dan saya masih bersama dengan teman-teman dari Arnis nih, kelompok bela diri dari asal Filipina dan juga bersama dengan Mas Dodit, praktisi Arnis. Nah, tadi kita sudah berbicara soal tongkat atau oliso ini ya? Olisi. Olisi. Nah, olisi ini adalah tongkat dari rotan yang digunakan untuk bela diri. Betul. Atau Arnis ini. Nah, tapi kalau misalnya bisa diceritakan nih Mas An, apa memang pada dasarnya olisi ini digunakan langsung atau kita bisa berlatih dengan tangan kosong dulu untuk gini ya, agak sedikit berbeda filosofi dari Filipina atau misalnya dengan saya bandingkan dengan pencak silat atau karate dan sebagainya. Kalau pencak silat atau karate itu biasanya mereka tangan kosong dulu, ya kan? Baru nanti kalau sudah mahir mereka akan pegang senjata. Kalau di Filipina enggak, justru mereka dikasih senjata dulu, habis itu baru tangan kosong. Jadi kalau orang Filipina dia udah main tangan kosong berarti dia udah hebat. Oh, udah gitu. Tingkatan master. Gitu ya. Nah, kenapa kok demikian? Kenapa, itu prinsipnya gini. Kalau kita nggak bisa bela diri apa-apa, dan kemudian kita didesak oleh suatu kondisi yang harus membela diri, paling gampang apa? Kita kan cari senjata. Apapun itu, entah tongkat, entah golok, entah apa. Nah, makanya orang pertama kali harus belajar ini dulu. Gitu. Baru setelah itu, pelan-pelan mereka diajar tangan kosong. Itu filosofinya dari agak unik ya memang unik kalau ya, Filipina ini ya. Tapi kalau kita lihat juga memang ini biasanya yang menguasai atau yang menyukai bela diri adalah usia-usia remaja ke atas gitu ya, remaja sudah mau dewasa. Nah, tapi di sini saya lihat teman-teman di belakang masih belia sekali nih, masih muda-muda. Nah, justru di Filipina biasanya usia-usia kecil itu sudah mulai diajar sampai kakek-kakek. Oh, gitu. Jadi saya dulu belajar malah pada seorang kakek yang umur 70 tahun. Waktu di Filipina itu saya belajar kakek di umur 70 tahun dan itu masih gerakannya masih luar biasa. Masih lincah sekali. Betul. Ya. Kenapa harus dari usia dini nih Mas Dodit? Mereka lebih gampang dibentuk. Walaupun tenaganya masih belum terlalu keras. Betul. Ya, yang penting tekniknya benar dulu. Tekniknya benar. Jadi dibiasakan sejak kecil. Saya pikir semuanya begitu ya. Kita olahraga apapun katakanlah tenis atau apa ketika sejak usia dini itu lebih bagus. Mungkin ya. Nah, kita boleh sambil jalan-jalan ke teman-teman ya, kita lihat bagaimana nih. Memang berdua ya, berarti adalah bukan bela diri kelompok. Ada yang berdua, ada yang sendiri. Tapi biasanya kita lebih enak berdua. Karena kan kalau kita gimana pun juga kita berantem kan pasti berdua. Berhadapan ya, bukan keroyokan begitu ya. Nah, di sini ada teman kita yang juga menggunakan pisau ya. Pisau, betul. Wow, jadi biasanya Arnis itu kita pertama pakai tongkat, kemudian pakai pisau, terakhir baru tangan kosong. Biasanya seperti itu. Ada yang tongkat dan pisau. Namanya espada daga. Jadi satu pegang tongkat, satu pegang wah, kanan kiri berarti ya, harus mahir. Nah, ini kita boleh bincang-bincang dengan ada ini, Ray. Bapak halo. Ray ini asli dari Filipina. Halo, bagaimana Pak Ray sudah mempelajari olahraga dari negeri asal dan dikembangkan di Indonesia, perasaannya bagaimana? Ya, saya senang sekali karena kita bisa kembangin Arnis di Indonesia. Walaupun belum begitu populer kayak bela diri yang lain, tapi cukup heboh, banyak yang peminatnya. Banyak peminat dan juga orang yang mau berguru nih tampaknya begitu ya. Apa yang paling menarik dari olahraga atau bela diri Arnis? Yang paling menarik, Arnis ini kita memakai tongkat dulu atau senjata sebelum tangan kosong. Level paling tingginya tangan kosong. Filosofinya begini, ini warrior's art. Artinya ini seni perang. Oke. Nah, ya. Seni prajurit ya. Seni prajurit. Katanya sih kalau kita mau perang, kita memakai senjata dulu. Nah, kalau kehilangan senjata, baru tangan kosong. Jadi kita pelajarin ini menahankan diri, memakai alat-alat. Oke, nah kita sudah tadi berbicara dengan Pak Ray yang mungkin usia dewasa, kita cari yang sekarang masih muda. Oke, Pak Ray boleh saya pinjam lagi mic-nya? Terima kasih, selamat berlatih lagi. Di sini ada siapa lagi? Ada Abe. Hi Abe, how are you? How old are you? 12. Nah, Abe ini adalah langsung dari Filipina ya, mempelajari Arnis. Why do you like Arnis? Because it's fun. And what else? It's exercising. Exercising. It's hard to play or to learn Arnis? It's easy. Are you sure that it's very easy? Yes. Tapi yang pastinya walaupun mudah memerlukan latihan ya. Need exercise, right? Oke, kita ke sebelah sana lagi. Boleh. Bagaimana Mas Dodit? Di sini ada yang perempuan juga ya. Ternyata Arnis ini tidak hanya dipelajari oleh kaum pria ya. Betul.
Nah, di sini usianya berapa kira-kira rentang usianya? Biasanya sih ya antara remaja, usia remaja. Belasan ya? Belasan, sampai 20, sampai kuliah, usia-usia kuliah begitu. Oh, oke. Siapa lagi nih yang kita bisa wawancara? Di sini ada Mas Daniel ya? Daniel. Ya. Halo Mas Daniel, berapa tahun mempelajari arnis? Saya sudah jalan 3 tahun. 3 tahun nih saudara. Dah berarti sekarang tingkatan sudah tangan kosong belum? Nyaris. Habis ya. Kira-kira berapa level sih tingkatan dalam arnis ini yang harus ditempuh nih Mas Dodit? Jadi begini ya, arnis itu mungkin tidak seperti bela diri karate yang ada level-levelnya ya. Karena hampir nggak ada batas kita. Bahkan untuk tradisi di Filipina sendiri itu kita nggak mengenal sabuk atau apa gitu. Jadi itu tergantung guru. Oke, kamu berhak naik lagi. Oke, berhak. Jadi tergantung melihat gurunya. Dari kemampuan masing-masing. Ini saya juga mau melihat nih bagaimana 3 tahun nih hasil latihan dari Mas Daniel nih. Boleh diperagakan ya? Oke, boleh. Peragakan dengan Silakan. siapa nih? Siapa? Oke, shadow fighting. Oke, ini biasanya dilakukan untuk pemanasan semacam pemanasan ya. Kita lihat nih saudara. Mungkin sambil diperagakan boleh diceritakan nih Mas Dodi bisa menceritakan gerakannya. Jadi ini sebetulnya untuk mendapatkan rasa. Rasa artinya feel. Di sini terjadi baik itu satu serangan maupun tangkisan. Itu. Jadi kan kadang-kadang kita tidak bisa berlatih berdua kan. Nah akhirnya padahal arnis kita dituntut terus setiap hari berlatih. Nah, ketika sendiri biasanya teman-teman akan melatih seperti ini. Melatih diri sendiri Betul. ya. Nah, tadi saya lihat di sini walaupun gerakannya terlihat pelan tapi menggunakan energi atau tenaga yang kuat nih. Kita lihat genggaman lengannya. Anda perhatikan dia selalu berputar. Itu nanti akan saya kenapa berputar? Selalu diputar-putar. Ada tusukan, tusuk. Ini namanya tusuk. Iya. Sama istilahnya sama tusuk juga. Kalau di Filipina juga tusuk. Tusuk juga ya. Wow, terima kasih nih Mas Daniel. Nah sekarang boleh kita partnerkan. Oke, Sadra sekali lagi. Ada lagi penampilan Sadra, dari coba. Atau teman-teman muda kita nih di sini. Saya tadi bilang tentang espada daga. Ya. Nah, AB akan memperagakan espada daga. Jadi itu kombinasi antara tongkat dan pisau. Oke. Ya. Sendiri? Ya, sendiri. Sendiri ya, oke. Ini pisau tumpul ya, karena masih anak-anak jadi pisau tumpul. Jadi pisaunya juga dari kayu ya. Kayu, betul. Oke, silakan. Oke, please. Tadi memberi hormat begitu ya Mas Dodit ya? Ya. Wah. Jadi stick fighter itu tidak berarti kita harus dengan stick. Dengan tendangan juga. Bahkan kadang-kadang kita juga dengan pukulan. Dengan pukulan, tusukan, tendangan. Betul. Wow. Jadi yang disebut stick fighter itu bukan harus pakai cuma sekedar tongkat, enggak. Oke. Iya. Iya, terima kasih Abe. Nah, saudara tadi kita sudah melihat dari Daniel, dari Abe, dari yang muda sampai yang dewasa. Nah, saat lagi Kompas Pagi masih akan kembali dengan perbincangan selanjutnya ya Mas Dodit ya. Masih mengenai arnis olahraga dari Filipina.